Nah, ini yang saya kira irisannya ada karena beliau ini kan biasanya kan di PAUD maupun di Dikmas pendidikan masyarakat kesetaraan dan sebagainya itu kan ada di penilik. Jadi ada benang merah, ada irisan terkait dengan tupoksi. Jadi kalau misalnya Pemda di bawah Bupati Indonesia itu ada program Ayo Sekolah Mani adalah program bagaimana supaya anak-anak kita itu yang sudah sekolah menjadi sekolah. Ya, karena jujur saja Bapak Ibu semuanya bahwa IPM khususnya di angka harapan sekolah itu hanya di Kabupaten itu adalah hanya 7,2. Walaupun lebih tinggi di Brebes hanya 6, jadi Brebes itu rata-rata anak-anak itu baru sekolah di SD. Kalau kita mending kelas 1 SMP ya, karena 7,2 sih. Tapi kalau di kota sudah 9 Bapak Ibu. Jadi anak-anak di kota Tegal itu sudah semuanya lulus SLTA. Ya. Dan kita itu belum, baru 7,2. Ya, masih rendah. Kalau di kota mungkin sudah 12 lah ya, sama semuanya. Jadi tugas kita bersama Bapak Ibu semuanya dalam rangka untuk mensukseskan kegiatan Ayo Sekolah Mani, program Ayo Sekolah Mani. Karena cakupan tahun 2000 sampai dengan tahun 2003 ini dari jumlah 6.000 sekian yang belum sekolah, anak-anak kita belum sekolah, itu cakupannya hanya 43%. Jadi 6.000 sekian hanya 4.000 sekian yang bisa terjalin program Ayo Sekolah Mani. Tapi anehnya Pak Is, begini Pak Is. Ketika supaya bisa sampai dengan 6,1%, anaknya itu ketika dicari nggak ada Pak. Bilang itu. Jadi dari 6.000 sekian yang baru sekolah, yang baru program itu 43%, ketika dicari ini anaknya kemana? Tidak ketemu Bapak Ibu. Betul ya? Bapak Ibu yang ketemu ya? Ada Pak, di tangannya ada Pak. Ada. Di APS-nya ada Pak, tapi nggak ketemu. Anak itu kemana? Apakah pondok pesantren? Ya, karena tidak. Jadi kalau pondok pesantren kan sudah orang mikir misalnya pengumuman sampai SMP formal atau normal selesai nggak mikir, yang penting kalau sudah pondok pesantren ya sudah, dia arahnya ke baca kitab kan seperti itu. Nah ini dicari itu anaknya nggak ada, nggak ketemu Bapak Ibu. Ya. Tetapi dalam rangka pendataan juga sudah mengerahkan berbagai macam tenaga, termasuk dari Babinsa Pak, dikerahkan untuk mencari data supaya anak itu sekolah Mani. Karena program Ayo Sekolah Mani itu ada anggarannya, sekolahnya gratis, dikasih buku, dikasih sepatu, ya. Tapi anaknya nggak dikasih tas, yang belum dikasih uang saku itu belum, baru itu. Tapi anaknya nggak ada. Ini kami pernah mengatakan kepada guru-guru SD supaya mendata anaknya berapa yang sudah masuk SMP, yang pondok berapa, dan seterusnya. Nanti yang tidak sekolah, ambillah itu melalui program Ayo Sekolah Mani Pendidikan Kesetaraan. Paket B berarti. Ada B ya Pak. Berarti kalau SMP B ya? Iya, paket B. Coba. Ada enggak anak-anak yang lulus SD masuk ke SMP berapa? Karena jujur saja waktu semuanya, kenapa anak itu tidak bisa masuk ke SMP? Pasti ada alasan. Yang pertama mungkin adalah keterbatasan daripada orang tua. Memang sekolah di SMP itu gratis dan bayar karena ada bos. Tetapi kadang-kadang orang tua itu bingung. Hari makan sekolah itu duit tinggal terapus anggarannya apa? Duit tinggal jajan itu anggarannya apa? Bingungnya di situ. Ya. Karena anak-anak sekarang sudah seperti anak-anak yang dulu yang punya mental juara. Bagiannya sekolah 3 kilo pelaku. Ya, mungkin kita dulu mengalami jalan kaki ke sekolah 3 kilo masuk SMP jalan. Coba kalau sekarang coba bayangkan, kalau jalan kaki pasti dibully oleh teman-temannya dan seterusnya. Jadi sekarang itu beda. Makanya supaya itu bisa ada kesempatan, karena pendidikan itu adalah hak setiap bangsa, hak setiap anak.
Siapa itu wajib memperoleh pendidikan yang layak itu adalah hak anak oleh negara. Sehingga kita selaku aparatur sipil negara itu wajib untuk mendidik anak-anak yang tidak sekolah. Dan kita punya program Ayo Sekolah Maning di masing-masing pelosok kecamatan ada yang namanya PKBM. Nah, ini tolong kepada Bapak dan Ibu penilik, kita membantuannya. Insya Allah kalau penilik yang mungkin penilik belum pernah terjun mungkin ya, karena belum ada instruksi inspektur ya. Penilik tolong ya ke masing-masing PKBM. Nah, berapa kemudian yang tercover berapa, tiliki datanya. Dan sampai kemudian pernah kejadian Ibu Bupati itu ke desa Bukateja dan ke desa Kalibakung. Ya. Ketika jalan-jalan itu ada gerombolan anak-anak perempuan ya anak-anak. Ya. Itu ditanya oleh Bupati, loh Mbak kok di sini nggak bekerja? Jawabannya nggak punya ijazah. Jadi ketika ditanya nggak bekerja, jawabannya nggak punya ijazah. Padahal pemerintah sudah memberikan kemudian bagi anak-anak untuk tadi kesetaraan bisa paket B maupun paket C. Nah ini yang harus kita gerak untuk mensukseskan program Ayo Sekolah Maning, sehingga nanti karena Bapak Ibu semuanya kalau kita baca di rapor pendidikan itu tidak signifikan dalam program untuk peningkatan IPM Kabupaten Tegal. Rapor pendidikan itu adalah rapor untuk melihat bagaimana nilai literasinya, bagaimana nilai numerasinya, bagaimana nilai karakternya, keamanan sekolah dan seterusnya. Itu rapor pendidikan. Tapi bagaimana untuk